Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelas 12 IPS 1 kelompok 5 akan membahas materi sejarah peminatan tentang runtuhnya Uni Soviet. Nama saya Arum Dalianti. Nama saya Muhammad Solhamid. Nama saya Arini Digina Putri. Saya Mega Aulia Sepitri. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1922, Uni Soviet resmi berdiri setelah terjadinya Revolusi Oktober atau dikenal juga dengan Revolusi Bolshevik. Uni Soviet yang awalnya memiliki ideologi sosialis demokratis berkembang menjadi komunisme Leninisme. Yuk kita simak. Ini adalah gambar peta Uni Soviet yang memiliki luas wilayah sekitar 22.400.000. Nah, Uni Soviet atau dikenal juga dengan USSR merupakan singkatan dari Union Soviet Sosialis Demokratis. Kita akan bahas bagaimana sejarah lahirnya USSR atau Uni Soviet. Ada 6 poin penting tentang terbentuknya Uni Soviet. Yang pertama yaitu berawal dari meletusnya Revolusi Oktober pada tanggal 25 pada tahun 1917. Kemudian Rusia saat itu dipimpin oleh Tsar Nicholas II hingga Maret 1917. Lalu kekalahan Rusia pada Perang Dunia I. Saat itu Perang Dunia I terjadi antara tahun 1914 sampai dengan 1918. Dan pemerintahannya yang otoriter membuat Nicholas II diturunkan dari tahtanya. Kemudian dibentuklah pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Pemerintahan ini dinilai lamban dalam mewujudkan cita-cita rakyat. Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir atau dikenal juga dengan Lenin berhasil meruntuhkan kepemimpinan Alexander Kerensky. Vladimir Lenin berkuasa pada tahun 1917 sampai 1924. Selain berhasil menggulingkan kekuasaan pemerintahan Kerensky, Lenin sebagai pemimpin akhir ideologi komunis berkembang di Rusia dan negara tetangga lainnya. Lenin dan kepemimpinan yang sukses atas kaum Bolshevik tidak hanya membuktikan kapasitas kaum proletar yang merebut kekuasaan, tetapi juga berhasil mendirikan negara sosialis pertama pada tahun 1917 yang menunjukkan Marxisme sebagai kekuatan yang kuat revolusioner bagi kelas pekerja. Karena status kesehatannya, pada masa-masa akhirnya Lenin menyerahkan sebagian besar kekuasaannya kepada Stalin. Joseph Stalin berkuasa pada tahun 1924 sampai 1953. Di masa pemerintahan Stalin, banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet. Berikut ini adalah negara-negara bagian yang bergabung dalam Uni Soviet. Ada Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Georgia, Belarus, Estonia, Lituania, Ukraina, Uzbekistan, Turkmenistan, Armenia, Tajikistan, Moldova, Latvia, dan Azerbaijan. Stalin dikenal melakukan kebijakan politik tirai besi. Kebijakan tirai besi adalah kebijakan politik dan militer yang diterapkan oleh Uni Soviet untuk memisahkan Eropa Timur dan Eropa Barat setelah Perang Dunia Kedua. Selama tahun 1960 sampai 1970-an, Partai Komunis pada saat itu memegang kekuasaan tertinggi di USSR, terus mengumpulkan kekayaan dan kekuatan. Pemimpin Uni Soviet setelah Stalin adalah Nikita Khrushchev. Dia menjadi pemimpin Uni Soviet pada tahun 1956 sampai 1964. Khrushchev dikenal sebagai pemimpin reformasi dan membuka diri terhadap Barat. Beberapa peran penting Khrushchev. Pertama, menggantikan Stalin setelah kematian Stalin pada tahun 1956. Kedua, periode transisi. Ia harus menghadapi oposisi dari beberapa anggota Partai Komunis Uni Soviet yang masih setia kepada Stalin. Ketiga, reformasi. Ia memperkenalkan sistem ekonomi yang lebih banyak kebebasan kepada rakyat. 4. Kebijakan luar negeri. Ia membuka diri terhadap Barat dan melakukan beberapa kunjungan diplomatik ke negara-negara Barat. Khrushchev diturunkan dari jabatannya pada tahun 1964 setelah krisis rudal Kuba yang terjadi pada tahun 1963. Rudal Kuba tersebut nyaris memicu perang nuklir dengan Amerika Serikat. Posisinya digantikan oleh Leonid Brezhnev, seorang pegabung berat Stalin. Brezhnev menghentikan proses destalinisasi dan memulihkan nama baik
Stalin di panggung politik Uni Soviet. Pada tahun 1980 sampai 1990-an, pemimpin Uni Soviet atau Mikhail Gorbachev menerapkan pemikirannya tentang pembaharuan Uni Soviet. Ini dilatar belakangi oleh kondisi Uni Soviet yang tidak berkembang dan kemerosotan ekonomi. Adapun gagasan-gagasan yang dilakukan oleh Gorbachev adalah: pertama, glasnost atau keterbukaan. Artinya, adanya kebebasan berpendapat di berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, perestroika atau rekonstruksiasi, yaitu pembaharuan di bidang-bidang ekonomi dan sistem-sistem sentralisasi sosialisme. Yang ketiga ada demokratisasi atau desentralisasi politik dalam bentuk pemberian wewenang penuh kepada negara-negara bagian. Dan yang terakhir adalah Zokonos, yaitu proses peradilan atau penegakan hukum secara adil, bebas, dan terbuka. Kondisi politik Uni Soviet semakin tidak stabil. Banyak negara Uni Soviet yang ingin melepaskan diri dan menjadi negara yang merdeka. Hal ini berakibat pada perpecahan Uni Soviet pada 8 Desember 1991. Selain itu, Gorbachev pun akhirnya mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet pada 25 Desember 1991. Di masa akhirnya yang masih bertahan pada Uni Soviet adalah negara yang mengawali pembuatan Uni Soviet, yaitu Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transkaukasia. Faktor-faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet. Perpecahan Uni Soviet sebagai negara komunis adidaya pun melemah kekuasaan komunis secara internasional. Hal itu sekaligus menandai berakhirnya Perang Dingin antar Uni Soviet dan Amerika Serikat. Munculnya ketidakpuasan kelas menengah dan kelompok elit terhadap penerapan sistem komunisme. Yang kedua, sistem ekonomi strukturistik yang diterapkan menyebabkan susahnya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, korupsi di kalangan Partai Komunis dan pemerintahan. Munculnya gerakan separatisme di negara-negara bawahan Uni Soviet. Yang terakhir, Presiden Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin gagal melakukan perbaikan sistem pemerintahan komunis di Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet membawa beberapa nilai karakter yang berharga, di antaranya nilai demokrasi dan kebebasan, di mana masyarakat Uni Soviet mulai menuntut hak-haknya memperjuangkan kebebasan dari pemerintahan yang otoriter. Yang kedua, yaitu nilai reformasi dan perubahan, seperti halnya yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev pada kebijakan glasnost dan perestroika. Lalu ada nilai nasionalisme, di mana banyak negara-negara bagian Uni Soviet yang mulai memperjuangkan identitas nasionalnya sendiri. Kemudian nilai kerjasama internasional, di mana runtuhnya Uni Soviet ini membuka peluang bagi kerjasama internasional yang lebih luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bye-bye!